Geometer School of Music kedatangan satu lagi bukti nyata anak yang dibesarkan secara musical oleh orang tuanya, ya, yang orang tuanya adalah mentornya Geometer School of Music. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Ayu tadi. Terima kasih Ibu Ayu sudah berbagi. Juga ada Ibu Rin dan pastinya Ibu Meliana Cahaya Dekarta. Dan sekarang sudah ada bersama dengan saya Nabil Pawaka, yang tadi sudah di-spill sedikit sama Ibu Ayu Diapasya bahwa Nabil sekarang ada di dunia entertainment, juga di dunia pekerjaan kantoran juga, 9 to 5 juga gitu ya, 8 to 5 bahkan. Dan sekarang aktif sebagai pedal coach juga, dan aktif turnamen pedal juga, dan menang terus lagi. Nanti boleh ceritain tuh gimana caranya music menghantarkan sampai ke situ, sampai ke daerah competition, championship, kejuaraan, dan akhirnya menjadi sportivitas yang luar biasa gitu sampai hari ini bisa dilihat bersama ya. Banyak banget yang pengen didengerin, banyak banget yang bisa dibagikan. Ladies and gentlemen, please welcome Nabil Pawaka. Selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu buat Geometer School dan juga Tante Mel yang sudah mengundang aku untuk berbicara dan sharing di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Joe dan Tante Mel di sini. Dan juga Bu Rin, guru aku dulu. Guru aku bernyanyi di Fasto. Dan juga Om Musa, halo Om Musa. Dan juga tentunya ibu saya, Ibu Ayu Diapasya. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya yang ada di sini. Oke, aku hari ini pengen sedikit share aja sih sebenarnya tentang perjalanan karir aku dalam bermusik yang dari kecil. Jujur aku datang ke sini ke tempat les, banyak sekali flashback yang sebelumnya aku rasakan waktu masih kecil, terutama di Fasto waktu itu belajar bernyanyi, di panggung, ditampil di depan orang tua, sampai akhirnya aku bisa tour juga ke London, ke Belanda, dan ikut juga di musikal yang akan aku nanti di tanggal November aku akan berangkat ke West End London untuk berlatih juga musikal, bernari dan juga berakting. Nanti aku akan sedikit sharing. Mungkin aku udah siapin juga sedikit PowerPoint, kalau sudah ada bisa boleh di-share. Itu sebenarnya cuma foto-foto saja. Jadi sekali lagi perkenalkan, aku Nabil, vokalis dari Ringo Five. Mungkin yang belum tahu bisa dicek juga di Spotify. Kami sudah rilis 2 album. Tahun lalu kami rilis album kedua yang berjudul Love and Light. Di sini aku mau sedikit share tentang perjalanan karir aku. Mungkin boleh bisa di next slide. Oke, masih downloading. Oke, nggak apa-apa. Jadi perjalanan aku sebenarnya waktu kecil aku sudah merambah di dunia musik yang tadi aku ceritain di Fasto. Lalu aku juga sempat di dunia musikal juga, di dunia teater. Sempat stop, abis itu berhenti untuk melanjutkan band karir aku bersama Ringo Five. Teman kecil dari aku SMP sampai akhirnya sampai sekarang. Jadi awal mulanya itu karena kami punya hobi yang sama, kami punya passion yang sama, yaitu bermusik. Awalnya bermula dari di depan gym, waktu itu aku masih ingat kami jamming, nyanyi-nyanyi. Terus akhirnya kita coba bikin band aja yuk. Waktu itu karena juga di sekolah aku di Sevilla sedang mencari musisi untuk tampil. Abis itu kita daftar. Dan akhirnya kita waktu itu pertama kali kita tampil sebagai Ringo Five di sana. Nah, ini waktu aku masih kecil. Ini aku masih SD. Jadi waktu SD aku udah buat band, bukan Ringo Five. Ini band sekolah. Waktu itu aku ikut ekskul. Jadi pulang sekolah aku ekskul, jamming bareng di studio sekolah, terus manggung-manggung. Waktu itu di tahun 2009 di festival film anak di Grand Indonesia. Dan ini di acara sekolah waktu itu lagi field trip di Waterboom.
Ya ini perjalanan kecil aku waktu SD, boleh di next slide. Dan ini aku bersama Ringo Five, kita udah sampai tour ke London juga, nih ada di Abbey Road waktu itu untuk promosi album pertama kami yang berjudul Emotion. Ya dari Ringo Five aku juga belajar 3 hal, yaitu yang pertama adalah disiplin dalam latihan tentunya. Kita udah 10 tahun dan terus latihan setiap waktu, bukan cuma saat manggung aja, tapi kita juga berdiskusi, berdialog. Bandnya ini lagunya mau dibawa kemana, ini kita mau cari workshop bareng untuk bikin lagu, bikin album. Jadi dari situ aku belajar untuk disiplin dalam latihan, dalam berproses. Terus yang kedua, tentunya kerjasama. Kerjasama itu sangat penting karena kita manusia sosial. Tentunya kita butuh seseorang untuk berkembang bersama, bertumbuh bersama. Dan dari situ aku belajar untuk menurunkan ego tentunya karena kita berlima. Jadi harus bisa saling mendengarkan, saling support. Kita nggak bisa semuanya apa yang kita mau. Itu yang paling penting karena kita di sini sama-sama dan pasti semuanya ingin mencapai bertumbuh bersama, dan di dalam proses itu semuanya nggak bisa semua kemauan kita harus bisa mendengarkan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah berani salah, karena kalau kita tidak berani untuk salah, kita tidak akan bisa berkembang, kita tidak akan bisa bertumbuh. Justru dari kesalahan itu kita bisa bertumbuh, kita bisa belajar, kita bisa berproses untuk menjadi yang lebih baik. Oke, boleh next. Nah, setelah itu akhirnya aku nggak berhenti belajar. Dari situ tahun lalu, tahun 2024 sampai 2025 kemarin, selama 8 bulan aku ikut program dari programnya Jarum Foundation, Indonesia Kaya. Program gratis yang terdiri dari 200 peserta waktu itu, secara audisi, ini program beasiswa, jadi ada audisi online secara 200 peserta yang daftar. Setelah 200 peserta daftar secara online, disaring kembali menjadi 65 peserta audisi offline. Setelah itu audisi offline terpilih lagi menjadi 45 dan akhirnya selama 8 bulan itu aku berproses untuk belajar berakting, bernyanyi dan menari. Nah, di dalam proses itu juga alhamdulillah aku terpilih dari 15 orang untuk berangkat ke London, dan itu tentunya semua berkat karena itu dari masa kecil aku yang sudah berani untuk tampil, berani salah, belajar terus, belajar bernyanyi dan terus bertumbuh, dan keinginan aku bertumbuh untuk bertumbuh, dan akhirnya alhamdulillah bisa bertemu teman-teman baru kembali dan bisa belajar kembali sampai ke London. Boleh selanjutnya? Nah, jadi apa sih yang aku belajar dari musik dan apa kata sains mengenai kesehatan mental dan musik? Yang aku belajar adalah yang pertama karena aku jarang curhat, terutama soal cinta-cinta itu jarang curhat soal ke teman-teman, ke orang tua, ke kakak-kakak. Jadi aku biasanya suka menulis lagu. Jadi Ringo Five membantu aku untuk menyalurkan perasaan-perasaan aku dan dijadikan di dalam lagu. Jadi dari situ aku ngerasa bahwa daripada aku depresi, daripada aku melakukan hal-hal yang negatif, mendingan aku menyalurkan ke energi yang positif, yaitu dengan cara membuat lagu. Dan dari sini betul, ini menurut riset bahwa memang musik membantu menurunkan gejala depresi. Dan yang kedua, kenapa aku suka bernyanyi? Karena aku bisa melihat wajah-wajah ketika aku manggung di depan, aku bisa melihat orang-orang nyanyi bareng bersama aku, bersenang-senang, terus senyum, menyanyi bareng, melihat kebahagiaan di situ. Apa ya? Nggak ada yang dipikirkan sama sekali, nggak ada stres apapun, cuman kebahagiaan dari situ. Dan
betul bukti nyata bahwa bernyanyi bersama cenderung menurunkan hormon stres dan meningkatkan rasa kebersamaan. Jadi banyak banget yang aku belajar dari bernyanyi, bukan hanya belajar nada-nada saja, tapi aku merasakan kebahagiaan dalam bernyanyi. Dan itu yang paling penting, dimana kita harus terus happy. Mungkin ya itu aja sih dari aku untuk sharing-sharing aku hari ini. Mungkin boleh next slide lagi. Dan ini kata-kata aku terakhir, musik adalah bahasa hati yang dimengerti semua orang, bahkan tanpa kata. Dan saat kita bernyanyi, bermain, atau sekedar mendengarkan, kita sedang menyembuhkan diri, perlahan tapi pasti. Wow. Terima kasih. Nabil Pawaka, ya ini kurang tulisannya Nabil Pawaka. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Nabil Pawaka. Ini ada beberapa sesi sebentar lagi. Mungkin Nabil sudah mempersiapkan satu special song ya, untuk penutup. Tapi sebelum session penutupnya, boleh izin buat Q&A. Boleh banget. 1-2 pertanyaan. Boleh banget. Ya, mungkin setelah ini siapa yang akan mau bertanya gitu, mumpung Nabil ada di sini mewakili Bapak Ibu, boleh angkat tangan. Saya samperin mic-nya. Silakan Bapak Ibu kalau mau tanya sama Nabil langsung, mumpung ada di sebelah sini nih. Untuk saksi bahwa ini dari kecil emang diperkenalkan musik. Bahkan ibunya ada di sini, bisa divalidasikan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan. Ada 1, 2 dari ibu. Bapaknya boleh? Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya orang tuanya Isia. Saya nggak tahu ya, maksudnya mungkin Nabil dan Ibu Ayu memang udah ada di area entertainment. Ada nggak pernah waktu diikutkan berbagai macam investasi itu ngerasa terpaksa dalam hati, orang tuanya ngasih berbagai pilihan, ayo kamu mau ini apa enggak, gimana, sementara anaknya yang ya anak-anak gitu ya kali ya Nabil ya, nggak mau deh di awal di support terus, pas kita ngelihat kok kayaknya nggak ada perkembangan atau gimana, anaknya nggak mau atau gimana gitu, itu pernah nggak? Dan mungkin dari Ibu Ayu juga kali ya. Apa tipsnya sebagai orang tua kalau menghadapi kondisi yang seperti itu gitu? Terima kasih Bapak. Oke, mungkin kalau dari aku dari sisi anaknya kali ya. Kalau dari sisi aku pasti ada tentunya rasa, aduh males deh, gak mau deh. Ngapain sih gitu loh, ngapain sih ngikutin ini, mendingan main atau apa. Tapi itu ibu mungkin yang bisa jawab. Aku terus tetap disupport, bahkan waktu itu sempat ada rasa jenuh, kayak ngapain sih nyanyi. Akhirnya aku minta, aku mau nggak mau nyanyi, aku mau les yang lain. Waktu itu aku minta les drum. Tapi tetap maksudnya tetap di satu lingkup yang sama, yaitu musik. Ibu tanya waktu mau apa, kamu mau ganti apa? Aku mau coba les drum dong, aku pengen gebuk-gebuk, pengen belajar gebuk. Dari situ, nah, tapi dari situ aku merasakan kesenangan baru lagi. Oh, seru juga ya ternyata bermusik. Aku jadi belajar hal yang baru nih. Dan yang hal baru itu dari situ, dari drum aku belajar secara tempo, ritme, buat musik juga tentunya dari fondasinya dari drum. Nah dari situ aku, oh ternyata musik itu nggak hanya sekedar bernyanyi, tapi ternyata soal ada ketukan-ketukan tempo gitu-gitu. Mungkin dari Ibu bisa menambahkan kalau dari sisi orang tuanya. Saya tambahkan sedikit ya, terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi karena memang kami sudah sepakat untuk mensupport apapun kegiatan anak yang positif. Pada saat itu ketika Ringo Five berdiri, kami berusaha untuk bertemu inisiatif dengan para orang tuanya. Mau sejauh apa nih kita support di awal. Jadi ada semacam komitmen. Kami sampai seperti punya keluarga baru. Ketemu dengan orang tua, dan ada satu orang tua yang, mohon maaf gak apa-apa ya Bill, Ibu sampaikan bahwa dia tidak sanggup karena sudah tidak ada suaminya. Dan pada saat itu salah satu orang tua ini dalam keadaan sakit, yaitu kanker. Jadi kami semua sepakat 5 anak ini adalah
anak kita bertiga. Waktu itu 3 orang akhirnya yang mendukung karena satu ibu ini punya 2 anak. Jadi di Ringo Five ini ada kakak adik. Sampai akhirnya ada satu masa di mana memang ibu harus pergi saat itu. Justru saat itulah kedua anak ini betul-betul kita rangkul sampai sekarang keduanya bisa mandiri. Yang satu sudah bekerja di bank BUMN, dan satu lagi sekarang sudah bekerja di bidang IT. Dan mereka tetap bersama sampai akhirnya mereka punya uang sendiri dan akhirnya mereka menghidupi bandnya sendiri. Pada waktu awal memang kami berinvestasi. Sampai setiap bulan mereka harus bikin proposal berapa yang diajukan, berapa yang kita mampu, kita lakukan tawar-menawar dengan mereka. Mereka harus bertanggung jawab, uangnya keluar untuk apa saja. Mereka harus belajar juga, jadi seperti punya company kecil. Sampai kemudian mereka dikontrak oleh Sony Music pada waktu itu, dan dihidupi oleh Sony, dan sekarang mereka memilih jalannya sendiri. Masing-masing berlima sekarang sudah bekerja, sudah punya uang sendiri, sehingga mereka sekarang sudah tidak lagi bergantung kepada kedua orang tuanya. Memang Pak, itu modal di awal untuk sebuah band tidak sedikit. Tapi kami merasa bersyukur karena dengan punya kegiatan positif ini, 5 anak laki-laki ini selamat, baik dalam dunia pergaulan dan sebagainya. Itu kalau sudah laki-laki, kalau sudah salah pergaulan, besar sekali, lebih besar lagi. Tidak hanya secara material, tapi juga secara batin. Kita sebagai orang tua akan mungkin berat. Ya, itu ya Bill, Ibu cerita. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yuk, oke, sudah nyala. Oke, thank you so much Nabil. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Nabil dan Ibu Ayu Diapasya. Kita siapkan gitarnya. Pakai gitar betul. Oh, oke, boleh satu lagi. Terima kasih Nabil. Wow, saya kenal Nabil dari kecil sekali ya dulu. Pertanyaan saya mungkin kan Dedi kan di sport ya, jago tenis, golf gitu ya, lari. Nah, Ibu seni. Lalu kalau dilihat Nabil sama Eda kan sepertinya kayak 50-50 ya. Kalau saya lihat sekarang juga coachnya paddle dia, olahraga, terus jago tenis, golf juga ya. Terus begitu juga Mas Eda. Itu bagaimana sih, nggak tahu siapa yang jawab nanti ya. Bagaimana itu kok sepertinya kalau terlihat dari luar ya, saya melihatnya kayak seimbang banget gitu. Iya nggak sih, apakah betul seimbang atau memang seninya lebih tinggi atau sebaliknya? Itu pertanyaanku. Dan kalau iya bagaimana, karena menurut aku perfect ya Bu ya. Kayaknya bisa sport sama ideal banget gitu. Terima kasih Bu Mel. Ya. Iya, karena memang kebiasaan dan hobi dari kecil kali ya Tante. Jadi aku dari kecil udah ada masanya untuk les bernyanyi. Setelah itu pulang harus olahraga. Bahkan dari kecil pun udah terjun langsung berenang waktu itu. Aku ingat banget kecil diceritain untuk berenang. Jadi kebiasaan habit-habit yang mulai dari kecil itu membawa aku sampai sekarang untuk aku nggak bisa nih kalau nggak olahraga gitu loh Tante. Aku nggak bisa nih kalau nggak tampil gitu loh. Jadi makanya aku terus update terus seiring perkembangannya zaman juga sekarang, dan karena aku dari kecil juga udah di sekolahin tenis dan sekarang ada paddle yang mirip juga. Jadi ternyata habit-habit aku yang dari kecil itu bisa terbawa sampai sekarang, dan sebagai contohnya sekarang aku bisa diterima di IMB untuk berangkat ke London, dan bahkan sekarang bisa dapat side job untuk paddle.
untuk ngisi waktu setelah pulang kerja itu jadi sesuatu yang alhamdulillah buat aku karena habit-habit yang sudah ditanam dari kecil itu. Dan juga pula tanpa olahraga pun aku butuh stamina untuk bernyanyi, apalagi sekarang untuk berakting dan menari. Jadi aku tetap harus jaga endurance-ku, aku harus jaga tetap stamina-ku untuk tampil maksimal ketika ada di panggung. Gitu sih Tante. Ada yang mau ditambahkan Ibu? Cukup? Oke. Baik, itu paket lengkap ya. Ini dia paket lengkap tadi produk nyata dari keluarganya Ibu Ayu Diapasya, Nabil juga tadi pagi ada kakaknya Nabil di sini sudah berbagi. Thank you so much untuk waktunya. Thank you, Really Kak Jo. appreciate it. Dan ada satu yang udah disiapkan oleh Nabil Ya. dengan gitar. Boleh. Oke, kita akan siapkan gitarnya dulu. Minta tolong teman-teman. Ya, silakan.